Bersama kami sekarang dari Toronto ada Matthew Chow, pendiri dan direktur eksekutif Unapologetically Jewish. Terima kasih sudah hadir di sini dan senang bisa bertemu dengan Anda lagi. Sedang juga bertemu dengan Anda. Terima kasih sudah mengundang saya. Anda benar-benar memimpin dalam hal advokasi dan menjadi suara yang terus-menerus, meskipun tentu saja Anda tahu semua kejahatan dan ketakutan yang tampaknya merajalela. Maksud saya di seluruh dunia, tapi khususnya juga di Kanada. Apa? Pertama-tama, dengan semua vandalisme ini, dengan serangan fisik dan lain-lain, apa pendapat Anda tentang Dewan Baru Perdana Menteri? Dan menurut Anda, apakah itu hanya sekedar basa-basi saja? Ya, pertama-tama itu hanya basa-basi, tapi juga menghina. Anda tahu, Anda melihat dewan yang berisi semua orang ini yang katanya melawan antisemitisme. Pertama, hanya ada satu anggota Yahudi di dewan itu. Itu masalah pertama. Dan sisanya, dua di antaranya, salah satunya pernah mencoba menghapus Hamas dan Hizbullah dari daftar organisasi teroris. Dan anggota lainnya adalah seorang pengacara yang menggugat Universitas Alberta karena aksi pendudukan yang mereka lakukan setelah 7 Oktober. Ini sebenarnya itu bukanlah komite yang benar-benar ingin memerangi antisemitisme. Kamu tahu ada lelucon di sini bahwa kalau ada yang lebih tahu tentang antisemitisme daripada mereka, ya mereka sendiri, karena mereka semua antisemit. Benar. Wah, jadi kenapa? Maksudku itu cukup jelas. Seperti yang kamu katakan, dan kamu tahu dia adalah Perdana Menteri. Jadi kenapa dia bilang dia membentuk dewan sama sekali? Jelas itu tidak terlalu kuat seperti yang kamu sebutkan. Saya akan bilang ini khas pemerintah, ini lebih banyak birokrasi. Ini dewan lain untuk membuat laporan lain, membaca esai lain, terus melakukan lebih banyak lagi untuk sekedar menunda-nunda masalah ini. Kita tahu apa masalahnya, dan kita tahu apa yang perlu disorot. Melakukan sedikit pekerjaan lagi, menulis satu makalah lagi untuk mencari tahu. Penyebab antisemitisme, penyebab meningkatnya kekerasan, penyebab meningkatnya serangan terhadap sinagoga atau sekolah Yahudi, bisnis Yahudi, semua yang terlibat. Kita tidak butuh laporan lagi, kita benar-benar perlu mengambil sikap terhadap masalah yang ada. Benar. Lalu bagaimana dengan sumber daya seperti kehadiran polisi, keamanan, dan sebagainya? Apakah ada yang sudah dilakukan? Atau semua orang hanya berjalan-jalan seperti sasaran bergerak? Sudah menjadi lebih baik. Maksud saya, benar, ini sudah menjadi lebih baik. Kami baru saja mengadakan acara jalan kaki untuk Israel di sini, di Toronto. 60.000 orang Yahudi dan para pendukung hadir untuk menunjukkan solidaritas dengan Israel. Itu adalah acara jalan kaki yang luar biasa. Tahun ini, mereka menjadi jauh lebih baik. Kamu tahu, di tahun-tahun sebelumnya, kami harus berjalan melewati apa yang disebut sebagai lorong kebencian dari beberapa ratus demonstran anti-Israel dan anti-Yahudi yang meneriakkan hal-hal mengerikan. Tahun ini, polisi menjadi lebih baik. Mereka hadir dengan pengamanan yang jauh lebih baik. Mereka mendorong para demonstran mundur sekitar 50 meter dari tempat kami berada, dan ada satu area di mana mereka berhasil menembus. Polisi tidak siap untuk kejadian itu. Begitu saya melihat itu, saya langsung mendekat. Dan semua orang Habat ada di sana. Jadi saya sengaja mengenakan tefillin di depan mereka. Dan kamu tahu, kamu melihat kebenarannya. Ini bukan hanya tentang Israel, kamu tahu, semata-mata. Bukan, mereka tidak meneriaki saya. Mereka semua tahu siapa saya sebagai seorang advokat. Jadi mereka meneriakkan nama saya. Dan itu tidak disertai dengan, kamu tahu, tuduhan bahwa saya mendukung genosida. Tiba-tiba saja kata-katanya berubah menjadi, kamu bukan Yahudi sejati. Wow. Dan kamu tahu, kedoknya terbongkar. Benar. Wow. Itu tidak lagi tentang apapun yang terjadi di Israel. Itu adalah serangan langsung terhadap keyahudianku. Dan disitulah kedoknya terbongkar. Itulah kebenarannya. Jadi baru-baru ini kamu menulis sebuah opini yang aku tahu jelas membutuhkan banyak usaha dari kamu. Itu benar-benar kamu tahu, sangat menyeluruh membahas tentang rencana B dan kamu tahu, orang-orang duduk di meja mereka pada Jumat malam seperti memikirkan mau kemana, mau melakukan apa. Menurutmu, apakah tetap tinggal itu menjadi salah satu pilihan? Jelas, bukan berarti ingin meninggalkan rumahmu dan menyerah. Tapi kamu tahu, kita sedang melihat gelombang orang-orang yang mungkin akan semakin banyak melakukan aliyah. Menurutmu, apa rencana cadangannya? Rencana cadangan itu memang ada. Maksudku, di artikel yang aku tulis tentang hal itu, semua orang membicarakan tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi percakapan ini sudah berlangsung di Kanada dan juga banyak di Amerika Serikat, tapi khususnya di Kanada selama 2,5 tahun terakhir. Kamu tahu, sejak 7 Oktober kami mulai membicarakan kemana kita pergi sekarang. Apa yang harus kita lakukan.
Dan seperti yang saya tulis di artikel, rencana A dan rencana B kami adalah, kamu tahu, meninggalkan Eropa dan Kanada adalah rencana A dan rencana B kami. Jadi percakapannya adalah kemana kita pergi sekarang. Dan saya sudah banyak berbicara dengan, kamu tahu, Kementerian Luar Negeri dan sebagainya. Sebagus apapun itu, aliyah adalah hal yang luar biasa, luar biasa. Tapi saya rasa kalian tidak bisa menangani 8 juta orang Yahudi tahun depan. Jadi itu yang pertama. Dan infrastrukturnya belum ada. Tapi percakapannya sudah bergeser ke apakah kita tetap di sini atau pergi. Beberapa orang mempertimbangkan apakah kita pergi ke Florida, apakah kita pergi ke Texas, apakah kita pergi ke Panama, atau apakah kita langsung saja mengambil langkah besar. Maksud saya berpikir bahwa kita sebaiknya selalu punya rencana cadangan. Apa yang harus kita lakukan ya? Kemana kita pergi. Tapi di saat yang sama, saya sangat percaya, terutama peran kita di seluruh dunia. Kita membutuhkan diaspora. Lihat betapa buruknya Kanada sekarang dengan 1,5 juta orang Yahudi yang tinggal di negara itu. Bayangkan jika tidak ada satupun dari kita di sini. Itu akan menjadi percakapan yang sama sekali berbeda. Jadi rencana B adalah apa yang harus kita lakukan. Dan memang ada orang-orang yang sudah pergi. Mereka benar-benar meninggalkan Kanada. Mereka membawa keluarga mereka, dana mereka. Banyak teman saya telah pindah ke Israel. Lalu ada generasi muda, anak saya sendiri, yang sekarang sedang berada di Israel. Itulah masa depannya. Kamu tahu, dia melihatnya dan berkata, aku tidak mau rencana B. Ini adalah rencana aku. Aku sudah lulus. Ini tujuan aku. Jadi dia akan mewujudkannya. Sebenarnya ini jauh lebih mudah. Saat kamu berusia 22 tahun. Benar, tepat sekali, tepat sekali. Nah, Matthew, terima kasih banyak sudah terus memperjuangkan dan tetap berani. Maksudku, lihat dirimu. Kalau aku jadi siapapun, tidak ada yang akan berani macam-macam denganmu secara pribadi. Sepertinya kamu bisa menjaga dirimu dengan sangat baik. Saya menghargainya. Terima kasih banyak. Baik.